Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ardikasari dengan PM 1811011304 ingin membuat video micro teaching tugas dari mata kuliah praktikum pembelajaran Al-Quran Hadis tentang kusandarkan aktivitasku kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Gimana keadaannya? Alhamdulillah kalau baik semua. Oke. Di sini dengan Ibu Dinda. Sebelum kita memulai akan aktivitas kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dengan mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kusandarkan aktivitasku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, apa sih itu? Mari kita lihat. Apa sih yang harus disandarkan aktivitas kita ini kepada Allah, apa aja? Oke, mari hari ini kita kulik. Yang pertama itu di sini ada yang tahu nggak sih tauhid itu apa? Gak ada yang tahu ya? Oke, Ibu akan jelasin. Yang pertama, tauhid itu berasal dari bahasa Arab, yaitu wahid atau wahid ya, wahid itu awal, yang artinya mengesahkan. Menurut istilah, tauhid itu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala itu yang cuma satu-satunya. Tidak ada yang menyamainya, tidak setara dengan apapun, tidak mungkin ada yang menandingi kekuasaannya. Itu tauhid. Tauhid ayat ialah pemurnian ibadah kepada Allah. Maksudnya itu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepadanya. Ada yang tahu nggak di sini lawannya tauhid itu apa sih? Kan tauhid itu mengesahkan Allah. Jadi lawannya tauhid itu apa sih? Iya, benar, menduakan atau syirik kata lainnya. Ya benar, lawannya tauhid itu syirik. Syirik itu merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Jadi syirik itu kayak gimana sih, percaya kepada selain Allah. Percaya kepada selain Allah itu kayak kita menyembah berhala, menyembah kayak yang kita yakin kepada yang selain Allah deh, kayak yang kita berdoa kepada gunung, kepada yang lain-lain selain Allah. Di sini Ibu akan ngejelasin tentang isi kandungan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, sama surat Al-Ikhlas. Pertama, Ibu bakal ngebaca surat Al-Fatihah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Maaf, Ibu lagi batuk ya, dimaklumin aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus dan benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Oke, Ibu akan ngejelasin penjelasan surat Al-Fatihah yang tadi. Ummul Quran
atau induknya Al-Quran. Kenapa sih surat Al-Fatihah itu disebut sebagai induknya Al-Quran? Di sini yang tahu kenapa surat Al-Fatihah itu disebut induknya Al-Quran? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelasin. Kenapa sih Al-Fatihah itu disebut demikian? Karena isi kandungan ketujuh ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran. Jadi seluruh Al-Quran itu intisarinya itu ada di semua ayat, tujuh-tujuhnya ayat di surat Al-Fatihah tersebut. Abul Hasan Al-Harali menjelaskan bahwa Al-Fatihah ialah induk Al-Quran karena ayat-ayat Al-Quran seluruhnya terinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. Penjelasannya itu 3 ayat pertama dalam surat Al-Fatihah mencakup makna-makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Semua rincian yang terdapat dalam Al-Quran yang menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat pertama itu. Ajaran tauhid yang terkandung dalam ketiga ayat pertama tersebut ialah sifatiyah atau asma dan sifat. Artinya, kita itu meyakini Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang tersirat pada ayat-ayat tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya surat yang kedua yaitu surat An-Nas. Ibu bacain dulu ya suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarri waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bisa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Oke, baik, penjelasan surat An-Nas tadi, yaitu surat An-Nas merupakan salah satu surat disebut dengan Al-Mu'awwizatain, yaitu 2 surat yang mengandung perlindungan. Surat lainnya yaitu Al-Falaq. Perlindungan yang dimaksud di sini ialah utamanya memohon perlindungan dari iblis dan bala tentaranya, yaitu setan, manusia, dan setan jin yang senantiasa mengintai manusia dengan tanpa putus asa dan berbagai cara. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika membawakan penafsiran di Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas, yaitu setan bercokol di dalam hati manusia apabila dia lalai atau lupa, maka syaitan menghembuskan waswas padanya, dan ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan lari darinya. Jadi inti dari penjelasan terjemahan surat An-Nas itu, kita itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap jin manusia, jin dan manusia. Jadi keberadaan jin dan manusia itu kita harus meminta perlindungan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid juga jelas tersirat dalam isi kandungan surat An-Nas ini, yaitu penghambaan manusia yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan pada ayat ketiga akan mengantarkan rasa ketidakberdayaan dan menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan dan bisikan-bisikan dari setan. Selanjutnya surat Al-Falaq. Ibu bacain dulu ya suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada ubul-ubul. Wa min syarrin hasidin iza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.
Jadi penjelasan surat Al-Falaq tadi, sebagaimana dijelasin di surat Al-Falaq ini, semakin nyata kejahatan itu, semakin nyata keberataannya. Nggak hanya ngintai orang-orang dewasa, namun sebagai kita, sebagai pelajaran, kejahatan-kejahatan itu juga ada di sekitar kita, ada di sekeliling keseharian kita ini. Bayangin alangkah kita itu tenang banget hidupnya kalau kita senantiasa nyandarin aktivitas kita apapun itu, maupun belajar, bantu orang tua, bermain dengan teman, berolahraga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pelindungan Allah itu senantiasa kita rasakan akan dekat dengan kita. Jadi kita itu nggak perlu was-was kalau kita itu benar-benar segala aktivitas kita itu udah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Selanjutnya itu ada surat Al-Ikhlas, surat terakhir. Ibu bacain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia atau Allah. Shadaqallahul azim. Oke, penjelasan ayat dari penjelasan surat dari surat Al-Ikhlas itu, asbabun nuzul dari surat ini ialah sebagaimana diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa orang-orang musyrik telah mengatakan kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad," katanya, "terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Lalu Allah menurunkan wahyu. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi intinya di surat Al-Ikhlas ini, Allah itu cuma satu, Allah itu Esa. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu tidak ada anak dan tidak pula ada yang memperanakan dia. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut yang ada di atas ini. Itu salah satunya ada pemandangan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada juga itu yang menduakan Allah ya, yang syirik tadi. Ini lawannya tauhid. Itu ada, dia percaya kepada peramal, kayak seorang peramal gitu, itu nggak boleh diikutin ya. Dan itu ada gambar ketiga, itu dia menyembah berhala, sama aja dia syirik, dan itu sama sekali tidak diperkenankan untuk diikuti ya. Untuk seorang muslim kayak kita kayak gini, kita nggak boleh menyekutukan Allah. Udah dijelasin tadi di ketiga keempat surat itu udah menjelaskan, apalagi surat Al-Fatihah tadi yang katanya itu intisarinya dari Al-Quran kan, udah jelasin kalau kita itu nggak boleh menyekutukan Allah, dan kita senantiasa harus segala sesuatunya itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aktivitas kita, maupun lagi makan, kayak yang kita makan sebelum makan kita berdoa dulu, sesudah makan kita terus berdoa lagi, kita belajar, apapun lah aktivitasnya, kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk pelajaran hari ini ada yang mau ditanyain atau ada yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Insya Allah semuanya paham ya tentang pelajaran hari ini. Apa aja sih aktivitas kita yang harus disandarkan? Tadi udah dijelasin juga kan. Oke, kalau semuanya udah paham, sebelum kita tutup, kita baca doa setelah belajar dulu. Mari berdoa dimulai. Doa selesai,
Dengan mengucapkan lafaz hamdalah kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pelajaran hari ini. Mohon maaf atas apapun kesalahannya, kesalahan ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Sekian video micro teaching atau video pembelajaran dari saya tentang kusandarkan seluruh aktivitasku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Dadah.